Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik, semangat, dan selalu istiqomah dalam belajarnya. Oke, sekarang Pak Anam akan menjelaskan tentang materi aswaja dan ke-NU-an, tentang organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau disingkat IPNU, dan juga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan IPPNU. Apa sih IPNU dan IPPNU itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU adalah organisasi keterpelajaran, keilmuan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Sebelum organisasi IPNU itu dibentuk, ada beberapa organisasi yang melatar belakangi pendirian organisasi IPNU itu. Yang pertama adalah Persatuan Pelajar Nahdlatul Ulama atau Persenu tahun 1953 di Kediri. Kemudian yang kedua adalah Ikatan Siswa Mubalighin Nahdlatul Ulama atau yang disingkat IKSIMU tahun 1952 di Semarang. Selanjutnya adalah Ikatan Pelajaran Islam Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan IPNU tahun 1953 di Kota Bangil. Selanjutnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU tahun 1953 di Surakarta. Kemudian Persatuan Murid NU atau PAMNU tahun 1941 di Malang. Ijtima Utolabiyah atau Persatuan Siswa tahun 1945 di Madura. Kemudian Ijtima Utolaba atau yang disingkat dengan ITNO tahun 1946 di Sumbawa. Ya, ini ada beberapa tokoh yang mendirikan atau inisiator berdirinya organisasi IPNU. Yang pertama adalah Mustahal Ahmad Solo, Abdul Ghani Farida Semarang, Sofyan Khalil, dan Kiai Haji Tolha Mansur Malang yang sekarang makamnya ada di Jogja. Kemudian tanggal berdirinya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU yaitu pada tanggal 20 Februari 1954 Masehi dan atau 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah. Dalam konferensi besar LP Ma'arif NU, IPNU secara resmi didirikan di Semarang. Ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berakidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang kalam mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari mazhab 4 yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Beberapa sifat dari IPNU. Yang satu, keterpelajaran, karena IPNU adalah termasuk organisasi untuk pelajar NU. Kemudian kemasyarakatan, mengabdi ke masyarakat, kekaderan, kebangsaan, dan keagamaan. Fungsi IPNU yang pertama, satu, wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dan kepelajaran. Dua, wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pemimpin bangsa. Jadi di IPNU itu siswa atau pelajar dikader untuk menjadi penerus Nahdlatul Ulama dan menjadi pemimpin bangsa. Yang ketiga, wadah penguatan pelajar
dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nahdliyah. Jadi sebagai Ibnu, kita sebagai pelajar NU harus melaksanakan dan mengembangkan, menjaga tradisi-tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Yang keempat, wadah komunikasi belajar untuk memperkokoh ukhuwah Nahdliyah, Islamiyah, Insaniyah, dan Watoniyah, yaitu ukhuwah Nahdliyah adalah saudara se-Nahdlatul Ulama, kemudian ukhuwah Islamiyah adalah saudara sesama muslim, ukhuwah Insaniyah yaitu saudara sesama manusia, dan ukhuwah Watoniyah adalah saudara setanah air. Selanjutnya adalah tujuan terbentuknya Ibnu adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebinekaan, serta bertanggung jawab atas terlaksanakan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI. Jadi tujuannya yaitu untuk mengokohkan ajaran Islam dan juga seimbang dengan menjaga integritas atau kebangsaan NKRI. Selanjutnya, beberapa struktur organisasi Ibnu seperti di buku dijelaskan. Yang pertama, pimpinan pusat atau yang disingkat dengan PP itu di ibu kota NKRI, kantornya sekarang ada di Jakarta. Kemudian PW, pimpinan wilayah di tingkat provinsi, PC, pimpinan cabang di tingkat kabupaten atau kota, PAC, pimpinan anak cabang atau di tingkat kecamatan, PKPT, pimpinan komisariat perguruan tinggi di tingkat perguruan tinggi, kemudian pimpinan ranting di tingkat desa, pimpinan anak ranting di tingkat komunitas kelompok tertentu dalam mewakili desa, PK atau pimpinan komisariat yang berada di sekolah atau di pondok pesantren. Itu struktur organisasi dari yang pusat sampai ke paling bawah. Kemudian ada Ibnu juga memiliki lambang khusus untuk melihatkan eksistensinya, yaitu ini ada beberapa lambang, ada beberapa arti lambang dari Ibnu. Yang pertama, warna hijau, subur, makmur, dinamis, benar. Kemudian warna kuning yang berarti himmah atau yang artinya cita-cita yang tinggi, kejayaan. Kemudian ada warna putih, itu melambangkan kesucian. Kemudian ada bintang 9, lambang keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kemudian ada yang paling besar itu adalah bintang yang paling besar adalah menggambarkan Nabi Muhammad. Yang 4 di samping itu adalah Khulafaur Rasyidin, dan yang bawah itu adalah 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian Wali Songo 3 titik itu adalah iman, Islam, dan ihsan. 6 strip itu adalah rukun iman. Bintang sudut 5 rukun Islam, Pancasila. 2 kitab melambangkan Al-Quran dan hadis. 2 pena, kesetaraan antara ilmu, agama, dan umum. Kemudian lingkaran bulat adalah berarti kontinu, istiqomah, atau muwadzabah. Ini ada Mas Ibnu, nanti bisa dinyanyikan bersama ketika di kelas. Oke, kemudian ada materi baru, yaitu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yaitu ikatan pelajar putri, khusus putri yang berhaluan Nahdlatul Ulama.
Yang pertama, pelopor berdirinya IPPNU. Yang pertama yaitu Ibu Nyai Hajah Umroh Mahfudzoh yang merupakan istri dari pendiri IPNU juga, yaitu Kiai Tolha Mansur. Kemudian Ibu Nyai Atikah Murdo, Ibu Latifah Hashim, Ibu Romlah, dan yang kelima Ibu Bashiroh Saimuri. Ini merupakan foto dari ketua pertama, ketua umum IPPNU yang pertama, yaitu Ibu Nyai Hajah Umroh Mahfudzoh dari Gresik. Beliau pada 2 Maret 1955 atau 8 Rajab 1374 Hijriah. Visi IPPNU yaitu terbentuknya kesempurnaan pelajar putri Indonesia yang bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu, dan berwawasan kebangsaan. Misi IPPNU yang pertama, membangun kader NU yang berkualitas, berakhlakul karimah, bersikap demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, mengembangkan wacana dan kualitas sumber daya kader menuju terciptanya kesetaraan gender. Yang ketiga, membentuk kader yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Ini ada arti logo IPPNU. Yang pertama, bentuk segitiga, berarti Islam, iman, dan ihsan. 4 bintang sebelah kanan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, dan Ali. Kemudian 2 kitab, Al-Quran dan Al-Hadis, 2 garis tepi, 2 kalimat syahadat. Kemudian bulu angsa, itu melambangkan lambang ilmu. 2 bunga, perpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum. 5 titik di antara huruf IPPNU, yaitu rukun Islam. Persilangan, bulu angsa, aktif menuntut ilmu agama dan ilmu umum, aktif membaca dan menulis. Warna hijau, kebenaran. Warna kuning, cita-cita yang tinggi. 9 bintang, lambang keluarga besar Nahdlatul Ulama. Warna putih, kesucian. Kemudian ada 4 bintang sebelah kiri, yaitu artinya 4 mazhab, Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Bintang besar di tengah itu melambangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada sifat-sifat keterpelajaran, sifat-sifat IPPNU. Yang pertama, keterpelajaran, kemasyarakatan, dan keagamaan. Kemudian fungsi IPPNU, wadah berhimpun pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita aksi dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syiar Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, wadah kaderisasi NU pada basis pelajar putri untuk mempersiapkan kader-kader bangsa. Dan yang keempat adalah wadah keilmuan. Ini ada masa hikmat dan juga struktur organisasi IPPNU. Yang pertama, pimpinan pusat itu menjabat 3 tahun. Kemudian pimpinan wilayah juga menjabat 3 tahun. Pimpinan cabang yang berdomisili di kabupaten atau kota itu menjabat 2 tahun. Pimpinan anak cabang yang berdomisili di kecamatan itu ada 2 tahun. Pimpinan komisariat atau di sekolah dan pondok itu 1 tahun. Pimpinan komisariat perguruan tinggi yang berada di perguruan tinggi atau kampus itu 1 tahun. Pimpinan ranting yang berada di desa itu 2 tahun. Pimpinan anak ranting atau di dusun itu 1 tahun. Oke,
Struktur pengurusan, kepengurusan yang pertama pimpinan pusat, pimpinan wilayah atau PW, pimpinan cabang di kota atau kabupaten, pimpinan anak cabang, pimpinan komisariat di sekolah atau pondok, pimpinan komisariat perguruan tinggi atau di kampus, pimpinan ranting di desa, pimpinan anak ranting atau di dusun. Ini ada Mas IPPNU, jadi Mas IPNU sama IPPNU berbeda, nanti bisa dipelajari lagi di kelas. Oke, itu materi tentang IPNU dan IPPNU. Selamat menyimak dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.